Hari-hari terakhir Khalifah Utsman. Pada bulan Syawal tahun ke-35 Hijriyah, para pelaku makar telah berada di sekitar Madinah. Mereka datang dari basis-basis utama seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Para pelaku makar itu datang dengan menyamar sebagai jemaah haji, dan membaur dengan rombongan haji dari berbagai wilayah. Kaum makar terbagi dalam beberapa kelompok, dan setiap kelompok memiliki ketuanya masing-masing. Agenda terakhir mereka adalah memaksa Khalifah Utsman meletakkan jabatannya, dan membunuhnya jika menolak. Abdullah bin Sabah turut serta dalam rombongan, yang menyamar sebagai jamaah haji dari Mesir. Kelompok dari Mesir datang dalam 4 kelompok dengan 4 pemimpinnya lainnya, yaitu Abdurrahman bin Udais al-Balwa, Kinanah bin Busr at-Tajibi, Sudan bin Hamron as-Sakuni, dan Kutairoh bin as-Sakuni. Komandan utama kelompok dari Mesir adalah Al-Ghafiqi bin Harb al-Aki. Seluruh kelompok yang datang dari Mesir berjumlah 1000 orang. Kaum makar Kufah juga datang dengan 1000 orang yang terbagi dalam 4 kelompok. Pemimpin utama mereka adalah Amr bin al-Asham. Sedangkan 4 kelompok tersebut masing-masing dipimpin oleh Zaid bin Souhan al-Abdi, Astar an-Nahoi, Ziyad bin Nasr, dan Abdullah bin al-Asham. 1000 kaum makar lainnya datang dari Basrah. Mereka juga datang dengan 1000 orang terbagi dalam 4 kelompok. Pemimpin utamanya adalah Hurkush bin Zubair as-Sa'di, dan 4 pemimpin masing-masing kelompok itu adalah Hukaim bin Jibilah, Zuroy bin Ubad, Busr bin Syuroy, dan Ibnu al-Muharis bin Abdul Hanafi. 3 kelompok kaum makar ini datang dengan tujuan mengadu domba para sahabat senior. Mereka memiliki tujuan sama, yaitu memakzulkan Khalifah Utsman bin Affan. Namun, masing-masing dari mereka mencalonkan 3 nama berbeda untuk penggantinya. Kaum makar dari Mesir menghendaki Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang baru, kaum makar Kufah menghendaki Zubair bin Al-Awam, dan kaum makar Basrah menghendaki Tolhah bin Ubaidillah. Kaum makar Mesir merupakan kelompok pertama yang bertemu dengan Khalifah Utsman. Mereka sampai pada sebuah perkampungan di pinggiran kota Madinah. Khalifah Utsman saat menerima berita itu juga berada di luar kota, sehingga beliau bergegas menemui mereka. Ketika Khalifah datang di hadapan mereka, kaum makar itu berkata, "Ambilkan mushaf." Khalifah Utsman pun memenuhi permintaan mereka. Kemudian, kaum makar itu kembali berkata, "Buka dan bacalah surat ke-10. Surat ke-10 yang dimaksud adalah surat Yunus. Khalifah Utsman dengan sabar memenuhi permintaan mereka. Hingga kemudian, bacaan beliau sampai ke surat ke-59. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah?" Kaum makar itu berkata, "Cukup, berhentilah. Apakah engkau tidak tahu tentang pembagian tanah yang engkau lakukan? Apakah Allah yang mengizinkanmu, ataukah mendustakan Allah?" Khalifah Utsman menjawab pertanyaan mereka. Perhatikanlah, ayat ini diturunkan dalam situasi yang tidak seperti kalian maksud. Adapun pembagian tanah, maka Umar telah menghususkan tanah sebelumku untuk unta zakat. Ketika aku menjabat sebagai khalifah, maka aku menambahkan luas tanah itu karena unta zakat yang semakin banyak. Kaum makar itu bisa menerima penjelasan Khalifah Utsman, dan mereka segera pergi dari Madinah. Sedangkan ketika kaum makar dari Kufah dan Basrah datang, Khalifah Utsman mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai juru runding mewakili khalifah. Ali bin Abi Thalib melaksanakan tugas itu dengan baik, dan kaum makar kembali ke asal mereka. Sampai di sini, para tokoh kaum makar telah gagal melaksanakan niat jahat mereka. Permasalahan muncul dan semakin rumit, ketika ada surat palsu yang berisi perintah khalifah, untuk membunuh para kaum makar dari Mesir. Dalam perjalanan pulang, kaum makar itu menjumpai seorang penunggang unta, yang seolah-olah telah lari dari kelompoknya. Kaum makar menangkap dan menanyainya. "Apa yang telah terjadi denganmu?" Penunggang unta itu menjawab, "Aku adalah utusan khalifah untuk pejabatnya di Mesir." Kaum makar menggeledah penunggang unta itu, dan menemukan sebuah surat atas nama Khalifah Utsman,
dengan stempel kekhalifahan untuk Abdullah bin Sa'ad, gubernur Mesir. Ketika kaum Makar membaca surat itu, mereka terkejut bahwa khalifah telah memberikan perintah untuk menyalib, membunuh, atau memotong tangan dan kaki mereka. Kaum Makar itu pun bergegas kembali ke Madinah. Khalifah Utsman membantah dengan keras bahwa beliau telah mengirimkan surat perintah itu. Beliau berkata, Hanya ada dua solusi, mintalah saksi dari dua orang umat Islam atau bersumpah atas nama Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Aku tidak menuliskannya, tidak mendiktekannya, dan tidak pula mengetahuinya. Surat itu ditulis berdasarkan pemikiran orang itu dan membuat stempel sendiri. ketika orang-orang Makar dari Mesir itu datang kembali ke Madinah, pada saat yang bersamaan datang kembali pula kaum Makar dari Kufah dan Basra. Kaum Makar dari Mesir pergi ke arah barat, sedangkan kaum Makar Kufah dan Basra pergi ke arah timur. Jarak mereka berjauhan dengan arah yang berlainan. Kedatangan yang bersamaan itu mengindikasikan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian, atau ada orang-orang tertentu yang telah menyiapkan rencana. Ali bin Abi Thalib menemui kaum Makar Kufah dan Basra itu sembari berkata, Wahai penduduk Kufah, penduduk Basroh, bagaimana kalian mengetahui apa yang dihadapi oleh penduduk Mesir, sedangkan kalian telah berjalan hingga jarak yang jauh lalu bisa kembali secara bersamaan ke arah kami? Demi Allah, ini merupakan perkara yang sudah jelas di Madinah. riwayat mencatat, kecurigaan terhadap penulis surat palsu atas nama khalifah ini adalah Hukaim bin Jibilah dan Astar an-Nahoi. Setelah kaum Makar pergi, mereka berdua masih berada di Madinah tanpa tujuan yang jelas. Sebelumnya, fenomena surat palsu sudah terlebih dahulu muncul dengan mencatut beberapa nama sahabat terkemuka, seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, atau Zubair bin Awam pernah mendapatkan fitnah ini. Sayyidah Aisyah juga pernah terkena fitnah ini dengan surat palsu yang berisi perintah untuk melawan Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa awal mula pengepungan Madinah oleh kaum Makar tidak terdokumentasikan secara rinci. Kaum Makar itu menuntut agar Khalifah Utsman meletakkan jabatannya, atau mereka akan membunuhnya. Bahkan, pengepungan itu telah mencapai rumah Khalifah. Khalifah Utsman menolak tuntutan itu dan berkata, Aku tidak akan meletakkan jabatan yang diamanatkan Allah kepadaku. Abdullah bin Umar, putra dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, berhasil menemui Khalifah Utsman selama masa pengepungan. Khalifah Utsman berkata kepada Abdullah, Perhatikanlah apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan, letakkanlah jabatanmu dan jangan membunuh dirimu sendiri. Abdullah bin Umar pun berkata, Apabila Anda meletakkannya, apakah Anda akan kekal di dunia? Khalifah menjawab. Tidak. Abdullah kemudian berkata, Maka, aku berpendapat tidak sebaiknya Anda meletakkan jabatan yang dianugerahkan Allah kepadamu, sehingga akan menjadi kebiasaan setiap kali suatu kaum tidak menyukai pemerintah mereka atau pemimpin mereka, maka akan membunuhnya. pengepungan yang dilakukan kaum Makar semakin mendekat, hingga sampai di depan rumah Khalifah Utsman. Para pengepung itu bersikeras dengan tuntutannya, dan mengancam untuk membunuh Khalifah. Khalifah Utsman keluar dari rumahnya, dan menemui para pemberontak itu, dan mengatakan, Mengapa kalian harus membunuhku? Sedangkan aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 perkara, orang yang murtad, zina setelah menikah, atau membunuh jiwa tanpa hak. Demi Allah, aku tidak pernah berzina pada masa jahiliyah dan tidak pada masa Islam. Aku juga tidak berharap mengganti agamaku sejak Allah memberikan petunjuk kepadaku. Aku juga tidak membunuh seorang pun. Lalu dengan alasan apa kalian membunuhku? Khalifah Utsman berusaha menenangkan keadaan, dan menyadarkan para pengepungnya, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah keliru. Para pengepung itu, kemudian menunjuk salah satu tokoh kaum Makar Kufah, Sosoah bin Souhan, untuk berbicara kepada Khalifah Utsman. Sosoah berkata, Kami diusir dari tanah kelahiran kami tanpa alasan, kecuali kami mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Khalifah Utsman pun meminta Sosoah menunjukkan firman Allah yang bisa menjadi landasan ucapannya. Sosoah kemudian membaca surat Al-Hajj ayat ke-39 yang berbunyi, Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi,
karena sesungguhnya mereka dizolimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Mendengar perkataan sosok Khalifah Utsman menjawab, Ayat itu bukan untukmu dan tidak pula untuk teman-temanmu itu, tetapi untukku dan sahabat-sahabatku. Kemudian, Khalifah Utsman membaca surat Al-Hajj ayat 39-40. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagogi-sinagogi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Di lain pihak, para sahabat yang melihat pengepungan itu, mencoba memberikan bantuan dan membujuk Khalifah agar melawan. Namun, Khalifah tetap pada pendiriannya. Ali bin Abi Thalib mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan kepada Khalifah. Sesungguhnya aku memiliki 500 pasukan. Izinkanlah aku melindungimu dari para pemberontak itu, sehingga tidak ada yang bisa mengalirkan darahmu. Khalifah Utsman menolak permintaan Ali bin Abi Thalib dan menyampaikan, Semoga engkau mendapatkan balasan yang lebih baik. Aku tidak ingin engkau menumpahkan darah demi aku. Hasan bin Ali, putra tertua Ali dan juga cucu Rasulullah, sempat menemui Khalifah Utsman dan berkata, Apakah aku perlu menghunus pedangku? Khalifah Utsman menjawab, Tidak, kuserahkan kepada Allah atas darahmu dan pedangmu. Akan tetapi, kendalikanlah pedangmu dan pulanglah ke ayahmu. Para sahabat lainnya terus mencoba membujuk Khalifah untuk melawan dan mengizinkan bantuan yang datang kepadanya. Zaid bin Sabit, seorang sahabat senior dari kaum Ansor, mendatangi Khalifah dan berkata, Orang-orang Ansor telah datang, dan jika Anda menghendaki, maka kami akan menjadi penolong Allah untuk kedua kalinya. Khalifah Utsman bin Affan hanya berkata, Aku tidak membutuhkan hal itu untuk mencegah perang. Berbagai upaya membujuk Khalifah tidak berhasil. Para sahabat senior lainnya yang mencoba memberikan bantuan adalah Zubair bin Al-Awam, Mughirah bin Syubah, Abdullah bin Zubair, Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Salid bin Salid, Abdullah bin Abbas, dan lainnya. Huru-hara yang terjadi menjelang haji tahun ke-35 Hijriyah membuat Khalifah Utsman tidak bisa pergi ke Mekah. Beliau kemudian mengutus Abdullah bin Abbas sebagai pemimpin jamaah haji. Khalifah juga menitipkan surat kepada Abdullah bin Abbas yang isinya pemberitahuan kepada semua jamaah haji dan penduduk Mekah bahwa para pemberontak telah memaksanya untuk meletakkan jabatan. Informasi tersebut mengakibatkan ibadah haji berjalan lebih cepat. Para jamaah haji ingin segera datang ke Madinah untuk membela Khalifah Utsman. Begitu pula dengan pasukan-pasukan Muslim yang berada di luar Madinah. Informasi dari Mekah itu telah sampai, dan mereka bergerak cepat menuju Madinah. Berita pergerakan jamaah haji dan pasukan menuju Madinah itu diketahui oleh kaum Makar. Mereka mengatakan, Kita tidak boleh keluar dari apa yang telah kita peroleh, kecuali membunuh lelaki ini, sehingga orang-orang akan sibuk mengurusnya dan melupakan kita. Pada malam terakhir pengepungan, Khalifah Utsman bermimpi didatangi Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Rasulullah berkata kepada Utsman, Wahai Utsman, berbukalah bersama kami. Pada pagi harinya, Khalifah Utsman berpuasa. Hari itu, para pemberontak memulai menyerang rumah Khalifah Utsman. Serangan itu dihadang oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Tolhah, Marwan bin Hakam, serta putra beberapa sahabat lainnya. Khalifah Utsman memanggil mereka dan berhenti melawan. Khalifah juga melarang beberapa budaknya yang datang untuk membelanya. Bahkan, beliau menjanjikan kebebasan kepada para budaknya jika mereka tidak turut berperang. Beliau berkata, Aku menghimbau kepada setiap orang yang taat kepadaku dan patuh agar menahan diri dan tidak menggunakan senjatanya. Sementara itu, Al-Mughirah bin Al-Ahnas, salah seorang jamaah haji yang bergegas menuju Madinah, berhasil mencapai rumah Khalifah Utsman dan berkata,
kami tidak memiliki hujjah di hadapan Allah jika kami meninggalkanmu, sedangkan kami mampu melindungimu sampai mati? Saat itulah, pasukan pemberontak kembali menyerang. Beberapa sahabat dan putra sahabat yang masih berada di rumah Khalifah melakukan perlawanan. Mereka berhasil mengusir para pemberontak itu. 4 pemuda terluka dalam peristiwa itu, yaitu Hasan bin Ali, Abdullah bin Zubair, Muhammad bin Hatib, dan Marwan bin Hakam. Sedangkan 3 orang gugur sebagai syahid, yaitu Al-Mughirah bin Al-Ahnas, Niyar bin Abdullah Al-Aslami, dan Ziyad Al-Fahri. Khalifah Utsman akhirnya berhasil memaksa para pembelanya pergi dari rumahnya. Akibatnya, hanya tinggal Khalifah Utsman dan keluarganya. Ketika itu, Khalifah Utsman membuka lembaran-lembaran mushaf dan membacanya. Ketika seseorang dari kaum makar mendekatinya, Khalifah berkata, "Antara aku denganmu adalah Kitabullah." Kaum makar tersebut mengayunkan pedangnya, dan Khalifah Utsman menangkis dengan tangannya. Darah menyembur dan membasahi sebagian dari mushaf yang terbuka. Khalifah Utsman berkata, "Demi Allah, ini merupakan telapak tangan pertama yang menulis surat-surat pendek." Khalifah Utsman melihat mushaf yang terbuka, dan terkena percikan darahnya sendiri. Beliau melihat surat Al-Baqarah ayat ke-137 dan membacanya. "Jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka, Allah akan mencukupkanmu dengan perlindungannya. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Khalifah Utsman bin Affan akhirnya wafat sebagai syahid, dengan mushaf di kedua tangan beliau. Penulis naskah, Abdullah Hasan. Ilustrator, Didik Sunardi. Pengisi suara, Hilmi. Musik, Agusti M. Editor, Sultan. Produser, Haidar Ahmad Furqoni. Diproduksi oleh Kastari Sentra Media.